Kalau dibandingin kayak zaman-zaman tahun 90-an sampai tahun 2000-an, pegulat-pegulat WWE mungkin speknya kelihatan kayak biasa aja, tapi public speakingnya luar biasa. Did you know? Dari tahun 2015 bahkan sampai masa pandemi tahun 2021, pendapatan WWE terus meningkat tiap tahunnya. Tapi dalam 6 tahun terakhir itu, viewersnya justru menurun. Nggak cuman viewersnya, bahkan rating WWE dari tahun 2017 sampai tahun 2021 juga ikutan turun tiap tahun. Kok bisa ya? Apa karena semua karyawannya diwajibin buat beli celana John Cena sama serial Butios? Selain itu, banyak juga yang bilang WWE sekarang udah ngebosenin. Coming to bed, honey? Yes, dear. Kok bisa ya? Kenapa pendapatan WWE bisa naik terus, padahal viewers dan ratingnya turun? Diceritakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Pendapatan utama WWE secara garis besar terbagi menjadi 3. Yang pertama, media. Contohnya kayak monetize video di sosial media, acara yang dibeli sama TV, content right fee, license right fee, iklan, sponsor. Yang kedua ada live event, seperti misalnya jualan tiket, ada reporter yang mau ngeliput pertandingan, iklan, sponsor. Dan yang ketiga ada customer product. Contohnya kayak merchandise sama video game. Dari ketiga pendapatan ini, gampangnya adalah media adalah pendapatan yang dapat dari distributor. Ibaratnya kalau di YouTube itu ada AdSense, atau kalau misalnya musisi itu punya license fee. Sedangkan live event dan juga customer product adalah pendapatan yang dapat langsung dari customer perorangan. Ibaratnya tuh kita beli jersey ori di toko Adidas langsung, atau kalau misalnya kita beli tiket nonton bola di GBK langsung. Kalau dilihat, memang pendapatan WWE naik terus. Tapi kalau di breakdown di tahun-tahun sebelum pandemi, sebenarnya yang naik itu hanya pendapatan dari media. Sedangkan pendapatan live event dan juga customer product yang notabene langsung didapat dari customer justru turun terus. Itu baru pas masa sebelum pandemi ya. Kalau pas pandemi justru lebih parah lagi. Kalau dibandingin penonton WWE via TV di tahun 2015 sama tahun 2020, WWE sama aja kehilangan 2 juta penontonnya dalam waktu 5 tahun. Bahkan WrestleMania tahun 2017, 2018, 2019 yang datang masih lebih dikit daripada WrestleMania 1987. Jadi bisa dibilang orang udah mulai mikir-mikir buat ngabisin duit buat WWE. Daripada beli celana John Cena, mendingan beli celana Tsubasa. Ukirkan dalam hati kapten masa depan, lebih tangguh daripada yang kita duga. Walaupun begitu, orang-orang Timur Tengah tetap demen nontonin WWE. Makanya WWE rutin ngadain event 2 kali dalam 1 tahun di Arab Saudi. Ya gimana enggak? Tiap ngadain event di sana, pendapatannya naik gila-gilaan. Kenapa WWE sekarang ngebosenin? Dari survei yang diadakan majalah online ini kepada 471 penonton WWE di Amerika, 4 jawaban teratas bilang kalau 30% menjawab WWE sekarang kayak film kartun. Kayak contohnya R-Truth yang dibikin kayak orang bego banget. Atau ularnya Santino Marella yang bisa ngikutin musik. 29% menjawab storyline-nya udah bertahun-tahun tetap gitu-gitu aja, ngebosenin. Ada pegulat yang temenan, terus karena kalah terus akhirnya jadi pisah. Ada pegulat yang temenan, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa musuhan. Lain kali kalau ada apa-apa ya diomongin dulu lah. Ada juga pegulat yang lagi dikeroyok, terus ada yang bantuin, terus bikin tim. Ini gulat apa penjara sih? 28% bilang karakternya ngebosenin. Kalau dibandingin kayak zaman-zaman tahun 90-an sampai tahun 2000-an, pegulat-pegulat WWE mungkin speknya kelihatan kayak biasa aja. Tapi public speakingnya luar biasa. Stone Cold, Chris Jericho, apalagi The Rock. Banging in the Iron Paradise, we go up the steps. Yes, The Rock worked 12-14 hours on the set of Ballers today. Just wrapped it. Belum lagi pegulat-pegulatnya itu jago mainin karakternya. Kalau sekarang pegulatnya dikit-dikit ganti karakter. Contohnya kayak orang ini yang berubah jadi Sin Cara. Terus ada juga tim ini yang 9 tahun di WWE udah pakai 4 karakter. Belum lagi Roman Reigns yang saking nggak bisa ngomongnya, di film Hobbs and Shaw aja dia cuma muncul-muncul doang. Bikin film jadi nggak bagus. Makanya 10 tahun terakhir WWE suka datangin lagi pegulat-pegulat yang udah tua. Bahkan yang udah nggak kuat lagi aja masih dipaksain tanding setahun sekali. Kadang ada juga pegulat yang keren pas entrance-nya doang. 20% bilang pertandingannya udah ngebosenin. Kalau diperhatiin 20 tahun terakhir, gerakannya itu-itu aja. Loncat keluar ring, ngambil meja di bawah ring, ngambil kursi di bawah ring, pura-pura dipukul pakai kursi,
Terus ada juga yang dilempar dari tiang ring nggak apa-apa, dibanting ke meja komentator nggak apa-apa, dipukul pakai kursi nggak apa-apa, sekalinya ditendang sama Rey Mysterio, atau ditiban pakai frog splash, atau ditoyor sama Big Show langsung KO. Kayak nggak ada ide baru lagi gitu. Belum lagi smack-nya, smack kayak spear, stunner, frog splash sama sweet chin music aja sekarang dipakai rame-rame. Moral of the story, setiap bisnis pasti bakal menghadapi tantangan. Selain kompetitor yang terus muncul, bisnis juga harus bisa ngikutin zaman. WWE memberikan kita contoh real bagaimana bisa mempertahankan pendapatan dengan cara beradaptasi dengan zaman. That's how branding works. Diceritakan dalam tempo sesingkat-singkatnya.